Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berdiskusi daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan lantaran agama Islam. Selanjutnya, saya di sini sebagai moderator serta pemateri dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai norma dan etika dalam fungsi sumber daya manusia. Langsung saja pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Sri Wahyuningsih. Etika rekrutmen dan analisa jabatan. Membicarakan mengenai etika rekrutmen, etika itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, etika sebagai praktis, yaitu nilai-nilai dan norma-norma moral. Yang kedua, etika sebagai refleksi, yaitu pemikiran moral, mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Etika itu dapat dikatakan sebagai kebiasaan ataupun perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang ada. Sedangkan rekrutmen adalah pengadaan dan penarikan tenaga kerja guna mengisi posisi dan formasi yang belum terisi maupun bagian atau tugas yang diciptakan dalam perusahaan. Jadi, etika rekrutmen ini dapat dikatakan sebagai aturan perilaku, adat kebiasaan perusahaan dalam proses pencarian, pengadaan, dan penarikan tenaga kerja. Proses rekrutmen ini merupakan hal penting karena sebagai pintu utama untuk memasuki sebuah kawasan atau lingkungan kerja perusahaan yang mana dilakukan secara seksama agar dapat menarik calon pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan rekrutmen diharapkan pencarian kerja yang berkualitas tinggi akan mengetahui adanya kesempatan kerja. Selain itu, juga perlu diusahakan adanya kesan dan image yang positif mengenai perusahaan sehingga pencari kerja dapat mempertimbangkan minat dan kualifikasinya. Menurut Umi Sukamti, dalam proses rekrutmen terdiri dari dua fase. Yang pertama, untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi dan tipe-tipe pelamar yang diperlukan. Dan dua, untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan sehingga menarik pelamar yang bersangkutan dan menyisihkan pelamar yang kurang memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Analisa jabatan adalah suatu kegiatan atau usaha yang sistematik dalam mengumpulkan informasi atau data mengenai dan menilai dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Jadi, dalam perusahaan maupun organisasi perlu adanya keberadaan sekelompok analisis pekerjaan yang bertugas untuk menganalisa terhadap semua pekerjaan yang ada, sehingga dapat mengetahui posisi atau jabatan-jabatan yang masih kosong maupun butuh pengganti yang selanjutnya akan dilakukan perekrutan. Hal inilah yang menyebabkan analisa jabatan dan rekrutmen saling berkesinambungan. Selanjutnya, etika dalam pengembangan sumber daya manusia ketenaga kerjaan. Sumber daya manusia perlu dilakukan pengembangan, yaitu berfokus pada perubahan atau peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu. Kegiatan pengembangan memiliki fokus jangka panjang pada persiapan karyawan untuk tanggung jawab atas pekerjaan di masa depan, juga meningkatkan kapasitas karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka pada saat ini. Pengembangan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai satu, usaha dalam bentuk proses penentu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku sesuai dengan perubahan teknologi atau sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, proses yang berkaitan di kelas.
di program dan di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, proses untuk mempersingkat waktu dalam memperoleh pengalaman, baik untuk karyawan baru maupun yang sudah berpengalaman, umumnya bagi karyawan yang sudah berpengalaman. Dan pengembangan SDM ini memiliki tujuan utama pada konsep implementasi nilai-nilai. Etika di sini bukan untuk kedisiplinan, melainkan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap nilai-nilai yang ada dalam perusahaan atau yang sedang berkembang. Tujuan tersebut disosialisasikan dengan diskusi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Pada diskusi tersebut, semua anggota memiliki status yang sama. Dengan demikian, diharapkan akan dapat membangun komitmen bersama. Dari sinilah diharapkan semua karyawan akan merasa bangga dengan nilai-nilai etika yang ada di perusahaan. Ini saya akan membahas poin C, yaitu tentang macam-macam hak pekerja. Hak dasar pekerja diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Bagi yang melanggar tentu akan mendapatkan sanksi. Macam-macam hak pekerja yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan upah. Pekerjaan atau buruh berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Hak yang kedua yaitu hak pelindungan jam kerja. Jam kerja normal buruh adalah 40 jam seminggu. Apabila setelah jam normal masih bekerja, dapat dihitung sebagai jam lembur. Yang ketiga yaitu hak perlindungan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada setiap pekerja atau buruhnya. Dasarnya adalah karena sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun secara terus-menerus atau lebih. Yang keempat yaitu hak perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan jaminan sosial ini wajib bagi pekerja atau buruh guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Program jaminan sosial nasional meliputi yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun. Yang kelima yaitu hak kompensasi PHK. Ada 4 kompensasi PHK. Yang pertama yaitu mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian, dan uang pisah. Yang keenam yaitu hak cuti. Cuti adalah istirahat tahunan yang harus diambil oleh pekerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. D yaitu regulasi perlindungan. Regulasi dalam KBBI adalah peraturan. Regulasi perlindungan berarti peraturan perlindungan dengan hukum. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang diberikan dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang pertama yaitu perlindungan atas hak dasar pekerja. Objek perlindungan ini yaitu perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh perempuan berkaitan dengan batasan waktu kerja bagi yang berumur kurang dari 18 tahun serta larangan bekerja bagi wanita hamil untuk jam-jam tertentu. Selanjutnya, perlindungan atas hak dasar pekerja yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh anak. Yang termasuk dalam pekerja buruh anak adalah pekerja berumur di bawah 18 tahun. Dan selanjutnya yaitu perlindungan bagi penyandang cacat. Bentuk perlindungannya yaitu seperti menyediakan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan pelindung diri. Yang kedua yaitu perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Yang ketiga yaitu perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian dari jaminan sosial tenaga kerja yaitu suatu perlindungan pekerja atau buruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh pekerja atau buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, persalinan, hari tua, dan meninggal dunia. Yang keempat yaitu perlindungan atas upah. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh harus memenuhi ketentuan upah minimum. Yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Dari segi sosial ekonomis, pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan yang mengikat pekerja atau buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.